selamat bertemu kembali pada materi subsampling. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana. Baik, kita lanjutkan lagi pada penduga rasio yang tadi. Ya, kalau kita lihat menduga menggunakan non rasio karena luas ini kan bisa berbeda-beda, ya, luas petak bisa berbeda. Kalau di luar Jawa memang dibuat 100 hektaran, tapi kalau di Jawa ya ada 1/4 hektar, ada 5 hektar, ada 4 hektar, ya beragam ya. Nah, kalau kita lihat tadi yang non rasionya ya dengan sampling error kita dapatkan 34,7%. Jadi ini terjadi karena memang terjadi ada luas petak yang bervariasi. Nah, ini sampling error ini bisa diturunkan, ya. Kita bisa reduksi variasinya dengan menggunakan pendekatan rasio. Jadi artinya pendekatan rasio, jadi unit dari penduganya, misalnya meter kubik per hektar. Kalau tadi kan meter kubik per atau feet kubik per stand. Nah, standnya ini luasnya berbeda-beda. Makanya sampling errornya jadi tinggi. Nah, kalau pada penduga rasio, ini pada penduga rasio menggunakan rumus-rumus seperti ini. Jadi ada juga notasinya sama, ya. Jadi ada jumlah seluruh unit sekunder, jadi sekunder unit dalam populasi simpulkan dengan M. Kemudian juga ada keragaman nilai tengah, itu tetap sama, jadi keragaman nilai tengahnya adalah N besar kuadrat dibagi dengan M besar kuadrat kali N dikalikan dengan total ya keragaman antar klaster dan dalam klaster. Ya, jadi demikian. Kemudian keragaman between ya ini merupakan dikalikan dengan faktor merupakan perkalian antara faktor koreksi ya yang besar kurang yang kecil N kali dengan SBT kuadrat ya. Demikian juga keragaman dalam klaster sendiri ya, dirumuskan seperti yang ini ya. Kemudian juga keragaman dari sini ya, keragaman between total primary-nya ini ya dihitung dengan rumus ini saja dibagi dengan N-1 ya. Jadi jumlah primary unit kurangi 1. Nah, kemudian bisa dihitung keragaman dari totalnya ya. Keragaman total N besar kuadrat kalikan dengan keragaman dari nilai tengah dari rasio ya two stage ya sampling ini. Nah, bandingkan dengan rumus-rumus yang sebelumnya yang menggunakan non rasio ya di situ. Nah, kalau dengan penduga rasio ini ya, kita recall lagi. Coba kalau kita recall tabel yang tadi ya. Nah, kita punya tabel ini ya. Jadi kita bisa bekerja dengan tabel-tabel ini. Ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Jadi kita menggunakan pendekatan rasio estimate ini. Kita tentu saja juga ada MI-nya ya, MI kuadratnya, kemudian MI kuadratnya dikalikan dengan total reduksi dengan rasio ini, kemudian hasil perkaliannya pada keempat. Jadi kita juga menggunakan tabel-tabel bantu dengan spreadsheet ya, kita hitung juga totalnya di bawah. Misalnya di sini dari 12 primary unit yang kita nanti. Nah, kemudian dari peta dari perhitungan sebelumnya juga kita bisa menghitung ya. Sigma MI-nya di sini ada di tabel juga diperlihatkan adalah 9570. Kemudian
sigma dari total dari two stage ini, dari 12 ini, kita perlukan 1,773 ya, kita dapatkan demikian. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung nilai tengah menggunakan pendekatan rasio ini, ya. Jadi rasio ini kita dapatkan jadi 1,773/100 dibagi dengan total sigma dari MI besar ini kita dapatkan jadi 9,570 ini, ya, kita dapatkan akhirnya 185,2769 ya datanya. Nah, dari sini kita dapatkan ya, jadi totalnya jadi kita dapatkan adalah M-nya, misalnya yang besarnya kita dapatkan adalah 75.000 ya, itu saja. Ya, adalah luasnya kan ada 7.500 ya, bagi dengan 0,1 berarti 75.000 ya, baru dikalikan dengan rata-rata nilai tengahnya situ. Ya, di atas ini kan dapat ya, di tengah dengan fungsi dekatan ratio estimate ini. Jadi keragaman, kemudian keragaman within-nya ya, kita penjumlahan dari keragaman nilai tengah dari masing-masing primary tadi unitnya ya, kita akan dapat tadi 12 dari 12 primary unitnya kita dapatkan 1,212,075,450 ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa juga menghitung di sini, jadi rata-rata dengan two stage sampling dengan penelitian rasio estimate ini jadi sudah dapat ya. Kemudian kita bisa menghitung keragaman jadi between ya, jadi antar primary unit ini ya, kita dapatkan, kita hitung di sini ya. Jadi dengan rumus yang ada di sini kita masukkan angka-angka yang sudah dapatkan sebelumnya, maka kita akan mendapatkan keragaman ya antar primary unitnya adalah 181595191 ya. Nah, kemudian setelah dikalikan dengan faktor koreksi akhirnya kita mendapatkan ya keragaman ya between cluster di primary unitnya itu adalah 1,052693897 ya. Nah, jadi situ. Jadi semua tadi ini adalah salah satu ilustrasi aja ya bagaimana angka-angka di dalam spreadsheet itu ya digunakan, selalu digunakan. Ya. Oke. Ini saya hanya memberikan ilustrasi supaya lebih mudah ya. Oke, selanjutnya ya kita dapatkan, kita sudah mendapatkan keragaman ya between dari primary, kemudian within-nya kita sudah dapatkan ya. Kemudian kita baru menghitung keragaman dari nilai tengah ya, dengan menggunakan rumus bahwa keragaman nilai tengah adalah diperoleh dari n kuadrat besar, n besar kuadrat dibagi dengan n besar kuadrat kali n dikalikan dengan total dari keragaman antar primary unit dan within ya, within dari elemen clusternya sendiri ya, jadi within cluster maksudnya gitu ya. Ini kita dapatkan, jadi nilainya adalah diperoleh, jadi sini kan ada n besarnya 110 yaitu n besarnya adalah 110 kuadrat, kemudian dikuadratkan, kemudian m besarnya adalah 75.000 dikuadratkan juga, maka dapatlah keragaman nilai tengahnya adalah 405 ya, 0,982051 ya, kita dapatkan itu. Nah, jadi kita juga dapatkan keragaman total dari two stage dengan pendekatan rasio ini. Nah, kita dapatkan keragaman totalnya sudah ya. Jadi kemudian kita bisa menghitung ya, menghitung nilai selang dugaannya. Jadi selang dugaannya berarti kita dapatkan dari plus minus dari 13,895,768 ya.
plus minus dari 2 kali dengan standar error dari totalnya. Jadi kali 1511114. Jadi berkisar antara 10,873,420 sampai dengan 16,918,166. Jadi kalau kita hitung ya, kita hitung sampling errornya, maka dia didapatkan 21 ya 0,75%. Dari sini kita bisa simpulkan ya mana yang lebih akurat atau lebih kecil ya, sampling errornya. Tadi 34% ya kalau non ratio, di sini 21,79%. Jadi otomatis ya hampir 10% bedanya. Ya. Jadi kalau kita bandingkan tadi ya, bandingkan ya non ratio 34% ya, sedangkan penegakan rasio hanya dapat 21,75. Jadi duga pendekatan rasio ini jauh lebih bagus ya. Oke. Jadi penduga rasio adalah pendekatan yang lebih teliti ya. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita manfaatkan ilmu ya, pengetahuan, knowledge dan skill kita untuk kemajuan dan kebaikan. Terima kasih. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Bagaimana kita tahu bahwa teknik sampling itu membantu inventarisasi hutan dengan tingkat kesalahan yang terukur ya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan kira sekian, semoga bermanfaat. Oke, sekali lagi ya, teknik sampling membantu inventarisasi hutan dengan tingkat kesalahan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terima kasih.